Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen, kami dari kelompok Derantau yang berisikan saya, Alin Teola, dan teman-teman saya, Meira Evelyn, Elisha Valeri, Audrey Karissa, dan juga Florentina Evelyn. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang perkembangan kami selama kami kelas EI 1 semester. Derantau adalah makanan yang terinspirasi dari kimbab, tapi isiannya diganti dengan Indonesian food, seperti contohnya ada nasi kuning, orek tempe, ayam kemangi, ikan tongkol sambal mata, kentang mustafa, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, balutan seaweed yang biasa digunakan di kimbab, kami ganti dengan rice paper, lalu kami oven. Nah, lalu kami menjual makanan kami secara online pre-order melalui Instagram. Nah, makanan kami ini adalah comfort food Indonesian. Nah, yang selanjutnya ada problem atau peluang kami. Nah, untuk problem yang belum kami dapat selesaikan itu yang pertama, kami belum dapat menemukan supplier ayam dan ikan dengan harga yang murah. Karena selama ini, ikan dan ayam itu kan harganya tidak menentu. Jadi kita selalu mendapatkan harga yang termahal. Biarpun kita dapat barang yang fresh, tapi itu dapatnya itu yang mahal dan belum mendapatkan supplier yang benar-benar oke untuk kita. Lalu kadang daging ayam dan ikan tongkol yang disediakan itu nggak segar. Nah, itu beberapa kali kita beli di pasar dan itu dagingnya nggak segar, jadi udah mulai bau dan kita tidak bisa mendapatkan daging yang fresh. Kalaupun kita mau beli yang fresh itu harus di supermarket dan harganya itu pasti jauh lebih mahal. Selanjutnya, harga rice paper sangat mahal sehingga food cost-nya tinggi. Karena rice paper yang kita gunakan itu satu macam dan itu kualitasnya lumayan bagus. Karena kita hanya pernah mencoba menggunakan itu, jadi harganya lumayan mahal, menjadi food cost-nya itu tinggi. Karena kita belum pernah mencoba di rice paper lain, karena kita mikirnya itu bahwa rice paper yang lain itu sedikit tipis, jadi takutnya gampang robek saat kita roll. Nah, yang selanjutnya ada kurang pembagian job desk yang seimbang. Nah, dalam pembagian job desk di Derantau ini, menurut saya ini kurang seimbang karena tidak semua mendapatkan job desk yang sama atau setara. Jadi banyak yang tidak bekerja ataupun ada yang tidak membantu ataupun ada yang seperti kayak sudah diberikan pekerjaan tapi tidak mengerjakan secara maksimal. Lalu kita belum memiliki sertifikat halal. Biarpun makanan kita bilang kita tidak menggunakan minyak babi atau yang lain-lainnya, tapi banyak orang yang masih belum percaya bahwa makanan kita ini halal. Selanjutnya, untuk peluang kami, supplier dari bahan-bahan packaging itu bisa langsung diantar. Jadi, bukan hanya packaging, tapi bahan-bahan seperti sayur itu bisa diantar. Karena seperti packaging, kita membeli melewati online shop. Jadi, pastinya kan langsung diantar dan pembayarannya secara online. Nah, untuk bahan-bahan seperti sayur, bumbu itu juga bisa diantar karena dari pasarnya sendiri, toko yang kita pilih itu setiap membelanja di atas 50.000 sudah bisa mengantar bahan-bahan yang kami pesan. Selanjutnya, mendapat supplier sayur dengan harga murah dan berkualitas. Nah, seperti saya bilang tadi, kita menggunakan bumbu-bumbu dan sayur-sayur yang dari pasar. Jadi, kita sudah memilih salah satu toko yang menurut kami itu bahan-bahannya paling fresh dan harganya paling worth it. Nah, selanjutnya, kompetitor yang menjual produk seperti kami sedikit. Menurut kami, yang menjual makanan roll seperti ini dengan Indonesian food isinya itu masih sangat sedikit, atau bahkan di Surabaya ini baru menemukan kami saja yang menjual. Karena kebanyakan kalau makanan roll-roll gitu, biasanya sushi ataupun kimbab, jadi itu bukan real Indonesian food, dan luarnya itu pastinya menggunakan seaweed. Nah, yang terakhir, kita memberikan solusi kepada orang memiliki waktu terbatas untuk makan. Jadi, seperti pekerja-pekerja atau anak-anak rantau seperti sepantaran kami, itu biasanya waktu makannya sangat sedikit karena ada tugas, banyak kerjaan. Jadi, time untuk mereka makan itu kepotong untuk mengerjakan hal-hal lain. Jadi, kita menyediakan makanan yang easy to go, jadi seperti kebab yang langsung digigit. Ini merupakan BMC kami. Yang pertama ada Key Partnership. Key Partnership kami itu adalah menjual produk kami melalui e-commerce seperti TikTok, GoFood, Shopee Food, Grab, Gojek. Kemudian mengirim produk melalui jasa kirim atau kurir, kemudian bekerja sama dengan influencer, Instagram atau TikTok untuk memasarkan produk kami agar ke target pasar kami lebih luas. Kemudian terdapat key activities, yaitu aktivitas produk kami seperti mendesain logo, merancang menu, trial menu, dan juga mempromosikan produk kami. Kemudian ada problem solving. Yang kami berikan itu adalah kami membuat makanan easy to go yang target kami dominan untuk orang-orang sibuk dan memiliki waktu sedikit untuk makan. Kemudian ada platform atau network.
platform kami itu adalah TikTok, Instagram, WhatsApp, GoFood, dan juga Shopee Food. Kemudian ada Key Resource, ada Physical. Kami menggunakan Kitchen Universitas Ciputra untuk memproduksi produk-produk yang kami jual. Kemudian ada Human, sumber daya manusia yang kami gunakan adalah kurir. Dan kami juga menggunakan skill yang ada pada diri kami, seperti marketing, finance, dan juga skill memasak. Kemudian ada financial, itu kami menggunakan transfer lewat Bank BCA, OVO, dan juga ShopeePay sebagai media pembayaran kami. Kemudian terdapat value proposition, itu terdapat convenience, produk yang kami buat itu bisa dibawa kemana-mana dan siap dimakan oleh konsumen dengan packaging yang praktis dan mudah dimakan. Kemudian cost reduction itu memiliki harga yang terjangkau. Dapat juga customer relationship di mana kami membentuk layanan otomatis dari WhatsApp maupun Instagram. Itu merupakan automated service. Kemudian ada channels, itu ada awareness dengan melakukan iklan di sosial media, kemudian evolution dengan melakukan uji organoleptik untuk melihat respon-respon konsumen terhadap produk kita. Kemudian ada purchase, Instagram dan WhatsApp untuk konsumen melakukan pemesanan produk. Delivery, itu pengantaran akan dilakukan dengan menggunakan jasa Gojek ataupun kurir. Kemudian after sales dengan meminta feedback kepada konsumen setelah membeli produk kami. Kemudian terdapat customer segment, customer utama dari produk yang kami tawarkan adalah orang yang berumur 16 tahun hingga 45 tahun. Kemudian ada cost structure, itu ada cost driven karena kami ingin memiliki produk yang harganya terjangkau. Kemudian ada fixed cost, itu merupakan cost yang termasuk alat-alat masak, gaji sumber daya manusia, biaya marketing. Kemudian ada variable cost, itu adalah bahan-bahan masakan, packaging, biaya listrik, air, dan juga gas. Kemudian ada revenue streams, itu asset sale yang kami mendapatkan pendapatan kami dari penjualan produk kami. Keunikan adalah pembeda bisnis produk kami terinspirasi dari tren makanan Korea yaitu kimbap. Isian produk kami ganti menjadi makanan khas Indonesia seperti nasi kuning, ayam kemangi, ikan tongkol sambal matah, tempe orek, dan kentang Mustafa. Kimbap yang biasanya menggunakan seaweed kami ganti dengan rice paper. Konsep produk kami adalah easy to go sehingga kami menghasilkan produk dan packaging yang mudah untuk dikonsumsi customer yang memiliki jadwal aktivitas yang padat. Harga produk kami juga terjangkau, cocok untuk target market kami yaitu mahasiswa dan pekerja rantau. Produk kami juga termasuk makanan comfort food yang maksudnya adalah makanan rumahan yang biasa dikonsumsi oleh kebanyakan orang Indonesia di rumah. Maka dari itu dengan membeli produk di rantau mereka bisa mengingat makanan yang biasanya disediakan di rumah. Target konsumen kami adalah orang yang berumur 16-24 tahun yang menginginkan makanan yang praktis dan cepat dan juga untuk orang-orang yang mencari comfort food karena makanan kami adalah makanan khas Indonesia yang biasanya menjadi santapan makanan rumahan. Makanan kami juga bisa dibilang sebagai complete set menu karena di dalamnya sudah terdapat nasi, daging, topping, dan juga sayur yang pastinya dengan memakan makanan yang kami jual, customer akan merasa sangat kenyang. Lalu, target kami sebenarnya lebih kami tujukan untuk anak-anak rantau yang tinggal sendiri tanpa orang tua. Nah, berikut ini kami akan memberitahukan cara kami menjangkau konsumen, yaitu melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp dengan rutin memposting di akun media sosial tersebut. Nah, kami juga menggunakan berbagai fitur yang tersedia dalam akun sosial media tersebut untuk me-reach out interest para konsumen, seperti Instagram Feeds, Instagram Reels, mengenai jadwal open pre-order kami, proses pembuatan, dan memberikan edukasi kepada customer, lalu membuat hashtag atau agar customer selalu mengingat bisnis kita dengan mudah. Lalu, kami juga rutin melakukan interaksi dengan pelanggan lewat media sosial, seperti membuat challenge dan giveaway untuk para pelanggan yang membeli produk bisnis kami, dan kami juga menerima dan membalas semua masukan dan saran-saran dari para konsumen. Berikutnya saya akan membahas mengenai incumbent competitors dari produk kami, yaitu ada dua, yaitu Shirato dan Sego Jamur. Nah, karena produk yang kami jual itu mirip dari segi jenis makanan yang easy to go, namun rasa dan bahan bakunya itu berbeda. Nah, berikut ini saya akan membahas mengenai kekuatan dari Shirato, yaitu branding yang kuat, packaging yang bagus, rasanya enak dan familiar. Namun kelemahannya yaitu harga yang relatif mahal.
Berikut ini saya akan membahas mengenai sego jamur, yaitu kekuatannya, yaitu harga yang murah, adanya pemberian sendok, bumbunya enak. Lalu kelemahannya itu nasi dan jamur tidak enak, packaging kurang rapi, dan tidak mengenyangkan. Nah, berikut saya akan membahas mengenai new entrant competitors dari produk kami. Ada dua, yaitu Tough.co, yaitu merupakan salt wrap yang dibalut rice paper dan mudah dibawa kemana-mana. Lalu yang kedua yaitu Roll and Dips, yaitu rolls yang berisi berbagai macam sayuran dan juga mie instan yang dibungkus dalam balutan rice paper juga. Jadi untuk konsumen, kami ada mewawancarai 10 konsumen. Relasi kami terhadap konsumen tidak hanya berteman saja, tapi ada juga yang seperti satpam dan pegawai-pegawai lainnya. Jadi pertanyaan pertama yang kami tanyakan adalah, apa kesan pertama mereka saat melihat produk kami? Nah, rata-rata konsumen menjawab bahwa produk kami itu unik. Lalu ada juga yang bilang seperti sushi tapi bukan sushi, dan juga ada yang bilang itu seperti salad wrap. Lalu pertanyaan kedua adalah, bagaimana rasa yang mereka coba? Rasanya rata-rata mereka menjawab enak, lalu cocok untuk orang lidah Indonesia, dan memiliki bumbu-bumbu yang khas Indonesia. Lalu varian apa yang paling disukai oleh mereka? Jadi rata-rata kebanyakan dari mereka menjawab varian ayam kemangi karena ayamnya yang banyak, lalu bumbunya yang kuat, dan kemangi yang sangat berasa. Tapi banyak juga yang menjawab ikan tongkol sambal mata karena sambal matanya yang nendang. Lalu kira-kira apa masukan yang mereka bisa kasih ke kami? Yaitu supaya porsinya ditambahin agar lebih enak dan lebih praktis untuk dimakan. Soalnya karena banyak jadi lebih mengenyangkan. Lalu kira-kira kami bertanya kepada mereka, kira-kira siapa yang akan membeli produk kami ini? Nah, mereka menjawab orang-orang yang bekerja ataupun orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk makan. Lalu harga yang pas menurut mereka adalah 20-30 ribu. Dan cara meyakinkan konsumen bahwa produk ini adalah easy to go adalah dengan menjelaskan atau memvisualisasikan melewat Instagram atau sosial media. Dan kapan kira-kira mereka akan repurchase, yaitu sekali seminggu. Nah, kali ini expert yang kami wawancarai adalah Pak Sepsi atau dosen CB. Nah, sama seperti pertanyaan sebelumnya, apa kesan pertamanya? Kesan pertama Pak Sepsi itu menarik karena makanan kami itu jarang ditemui di Indonesia. Lalu rasa yang dia coba itu rasanya katanya sudah enak dan pas, tapi bentuknya masih kurang rapi. Dan kira-kira apa ekspektasi yang beliau inginkan di makanan kami? Ekspektasinya itu bentuknya lebih rapi, lalu rasanya konsisten, dan harganya lebih terjangkau. Lalu kira-kira siapa yang akan membeli produk kami? Beliau bilang produk kami ini cocok untuk orang yang sibuk karena makanannya sangat praktis. Harga yang sesuai itu 20 ribu karena menurut beliau 25 ribu itu sudah terlalu mahal untuk porsi yang cukup sedikit. Lalu alasan untuk repurchase itu karena makanan kami praktis, dan cara meyakinkan konsumen mengenai produk kami itu melakukan promosi-promosi yang menarik. Dan beliau juga memberikan tambahan bahwa nasi kami itu bisa dicampur oleh beras ketan agar nasinya lebih lembut, terus lebih lengket ke rice paper, dan bisa memiliki bentuk yang menarik dan konsisten dan rapi. Terakhir kami menginterview beberapa pesaing kami, yaitu ada Doner Kebab, Kecut Manis, dan Takonesia. Jadi pertanyaan pertama adalah kesan pertama saat mereka melihat produk kami. Rata-rata dari mereka bilang belum pernah melihat makanan Indonesia yang seperti ini. Lalu ini produk makan kami itu bentuknya menarik dan unik. Lalu apa rasa yang mereka coba? Yaitu enak, lalu cocok di lidah orang Indonesia karena banyak bumbu-bumbunya. Tapi ada juga yang bilang bumbu nasi kuningnya itu kurang nendang, tapi ketika dimakan secara bersamaan rasanya jadi oke. Lalu kira-kira apa ekspektasi yang mereka miliki terhadap produk kami? Jadi ekspektasi mereka itu porsinya diperbanyak lagi karena menurut mereka porsi kami itu kecil dan sedikit. Lalu kira-kira siapa yang akan membeli produk kami? Mereka bilang anak-anak muda, tapi ada juga yang bilang orang tua karena kebanyakan orang tua menyukai rasa-rasa seperti rasa makanan khas Indonesia.
Lalu kira-kira ini itu harga berapa menurut mereka? Harga yang mereka cantumkan itu rata-rata sekitar 15-20 ribu. Saat diberitahu bahwa harganya adalah 25 ribu, menurut mereka itu sudah sangat kemahalan, karena ada beberapa dari mereka yang bisa dapat nasi kuning dengan harga 10 ribu saja itu sudah mengenyangkan dan memiliki banyak lauk. Lalu ketika ditanya apakah mereka akan repurchase, mereka bilang iya, karena makanan ini sangat praktis dan gampang dimakan walaupun saat lagi bekerja juga. Jadi kira-kira cara meyakinkan customer menurut mereka itu harus bagaimana? Ada yang bilang harus buka offline store. Lalu mereka juga bilang harus promosi harga dan membuat promosi-promosi yang menarik untuk menarik customer. Dan tambahan-tambahan dari mereka untuk kami itu harus ada menu atau varian baru agar customer selalu mau datang. Lalu porsinya diperbanyak. Lalu harganya dibuat jadi lebih terjangkau. Dan harus masuk di aplikasi seperti Gojek, Grab, ataupun Shopee, karena itu meng-attract customer lebih banyak lagi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan dari BMC kami. Nah, yang pertama untuk value proposition. Nah, kami tidak ada merubah karena convenience dan cost reduction yang kami berikan merupakan visi misi kami. Lalu untuk selanjutnya ada customer segments. Hal yang berubah adalah jangkauan umur yang awalnya 16-45 menjadi 18-45 tahun. Karena menurut kami, sementara untuk customer kami saat ini sudah berumur itu baru 18 tahun. Jadi untuk customer 16 tahun itu tidak kami jangkau karena susah untuk mencari customer dari umur segitu. Selanjutnya ada untuk customer relationship. Nah, itu customer relationship kami hanya melalui media Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok. Lalu ada channels di bagian delivery kami mengubah dengan hanya menerima self pick up. Sebelumnya kami menulis bisa melalui Gojek, bisa melalui delivery. Tapi setelah kami pikir-pikir, itu akan membuang-buang waktu kami untuk delivery. Dan juga kalau untuk Gojek itu kebanyakan karena customer kami saat ini hanya teman-teman saja, jadi hanya semua itu teman-teman mengambil langsung ke kitchen setelah kami memasak. Selanjutnya ada key activities. Platform atau media network yang digunakan adalah TikTok, IG, dan juga WhatsApp. Selanjutnya ada key partners. Kami tidak menjual makanan di e-commerce karena waktu yang tidak memungkinkan dan kebanyakan customer kami melakukan self pick up. Sebelumnya kami ingin menjual di e-commerce seperti Gojek, Shopee, dan lain-lain. Tetapi karena waktu yang sangat singkat dan juga prosedur dari Shopee dan Gojek itu lumayan ribet, jadi kami tidak sempat untuk melakukan pengajuan untuk menjual makanan kami ke sana. Dan karena yang sudah saya bilang tadi, customer kami itu masih berupa teman-teman kami, jadi sementara ini teman-teman kami masih melakukan self pick up langsung kepada kami. Selanjutnya ada key resource. Tidak ada yang berubah karena physical, human, dan financialnya masih sama. Selanjutnya ada cost structure. Ini juga tidak ada biaya marketing karena free endorse, biaya listrik dan gas ditanggung oleh UC. Nah, kita mengendorse salah satu influencer yaitu teman kami, tapi kita mendapatkan gratis karena menurut mereka itu saling membantu. Selanjutnya biaya listrik dan gas masih ditanggung UC karena sementara ini kita masih menggunakan kitchen UC sebagai tempat area kami masak. Jadi untuk air dan gas itu masih ditanggung oleh Universitas Ciputra. Selanjutnya ada revenue stream. Pendapatan kita masih sama hanya dengan menjual produk-produk yang kita jual. Rencana bisnis kami 1 tahun ke depan adalah kami akan menjual beberapa produk kami seperti topping-topping kami yang tahan lama ke beberapa distributor, dan kami juga akan menjual semua produk kami secara offline seperti sebuah restoran kecil untuk menjual semua produk kami seperti rice box, rice wrap, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih juga untuk Bu Mita dan Bu Nini yang sudah mengajarkan kami selama 1 semester ini. Terima kasih.